warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ina Sazila dengan NIM 204-220 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Yulia Hanoselina SIP MAP, saya akan menjelaskan tentang area hukum. Selamat menyaksikan. Area hukum. Yang pertama materinya yaitu subjek hukum. Pengertian dari subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pendukung atau pemilik hak dan kewajiban. Yang kedua, dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki wewenang. Wewenang subjek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama wewenang untuk mempunyai hak atau recht divided. Yang kedua yaitu wewenang untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, pembagian subjek hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Yang pertama, manusia atau naturlich person. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif. Yang kedua, kewenangan hukum. Dalam hal ini, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang kedua yaitu badan hukum atau recht person. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status atau person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Menurut sifatnya, badan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama badan hukum politik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Contohnya provinsi, kota praja, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara. Yang kedua yaitu badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan oleh privat atau bukan pemerintahan. Contohnya perhimpunan, perseorangan terbatas, firma, dan lainnya. Materi yang kedua yaitu objek hukum. Yang pertama, pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut pasal 503 sampai dengan 504 KUHP, disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda yang bersifat kebendaan. Yang kedua, benda yang bersifat tidak kebendaan. Lanjutan objek hukum yang benda yang bersifat kebendaan atau materi kegoderan. Benda yang bersifat adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera. Terdiri dari benda berubah atau berwujud yang meliputi. Yang pertama, benda bergerak atau tidak tetap, merupakan benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Yang kedua yaitu benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya, benda tidak bergerak karena tujuannya, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. Lanjutan objek hukum yaitu benda yang bersifat tidak kebendaan atau immaterial kegoderan. Adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya merek, perusahaan, paten, dan ciptaan musik atau lagu. Materi yang ketiga yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah suatu fakta, realita, atau kenyataan yang terjadi di dalam interaksi masyarakat yang tidak menimbulkan akibat hukum. Yang kedua yaitu peristiwa hukum. Yang pertama, pengertian peristiwa hukum. Peristiwa hukum atau kejadian hukum atau Rechtsfall dapat diartikan sebagai peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan akibat hukum. Lanjutan peristiwa hukum yaitu macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, perbuatan hukum. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut oleh hukum diberi akibat mempunyai akibat hukum. Jenis perbuatan hukum dapat terbagi dua, yaitu perbuatan hukum sepihak atau bersegi satu atau enzikdik. Yang kedua itu perbuatan hukum dua pihak atau bersegi dua, atau twisdik. Yang kedua yaitu perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Adapun perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau unrexmatic debt. Lanjutan peristiwa hukum yaitu peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan hukum atau perbuatan lainnya. Peristiwa hukum yang bukan karena perbuatan subjek hukum atau manusia atau karena perbuatan lainnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keadaan nyata yang mencakup kepailitan dan kedaluarsa, baik kedaluarsa berdasarkan waktu maupun berdasarkan waktu ekstentif.
Yang kedua itu perkembangan fisik kehidupan manusia yang mencakup kelahiran, kedewasaan, dan kematian. Yang ketiga yaitu kejadian lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1553 KUHP tentang sewa menyewa. Materi yang keempat yaitu hubungan hukum. Menurut Suraso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum memiliki tiga unsur yaitu adanya orang-orang atau hak kewajiban saling berhadapan. Contohnya, A menjual rumahnya kepada B, A wajib menyerahkan rumahnya kepada B, A berhak meminta membayar kepada B, B wajib membayar kepada A, dan B berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang kedua itu adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas. Dalam contoh di atas, objek adalah rumah. Yang ketiga yaitu adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat hubungan hukum adalah satu, adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Dan yang kedua yaitu timbulnya peristiwa hukum. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan azazinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Kewenangan berhak tidak sekaligus ada dengan kewenangan berbuat. Kewenangan berbuat ada ketika seorang sudah dewasa atau sudah kawin. Adapun batasan kewenangan berhak dan berbuat adalah kebangsaan, jabatan, domisili, kelakuan yang tidak tahan. Sekianlah pemaparan materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.